Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku sekalian. Ya, apakah masih semangat? Masih semangat. Ya, terima kasih Gus. Untuk mengawali untuk pelajaran pada hari ini, salah satu untuk menyiapkan dahulu, silakan mungkin Pak Ketua Kelas, Pak Ranu, monggo. Marilah teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih untuk Mas Ranu yang telah membantu saya memimpin doa. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari yaitu untuk materi yang baru, yaitu tentang sistem bahan bakar konvensional. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang fungsi daripada sistem bahan bakar. Terus yang kedua, kita akan mengenal tentang komponen-komponen pada sistem bahan bakar konvensional atau yang masih menggunakan karburator. Ya. Sebelum saya sampai ke materi, mungkin saya akan bertanya dulu ya. Coba mungkin ada yang tahu fungsi daripada sistem bahan konvensional. Mungkin ada yang tahu, silakan. Untuk menyalurkan bahan bakar kalau tidak salah kemarin Pak. Baik, untuk memperjelas ya tentang fungsi sistem bahan bakar dan komponen-komponen yang ada pada sistem bahan bakar konvensional, nanti akan saya tunjukkan ya nanti melalui PowerPoint ya, pada Google Classroom. Nanti silakan nanti kalian bisa untuk melihatnya. Tapi ini akan saya tunjukkan dulu ya. Sudah muncul belum, Pak? Sudah, Pak. Sistem bahan bakar adalah suatu sistem untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki bahan bakar sampai ke dalam silinder atau ruang bakar sesuai dengan kondisi mesin. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Nanti lebih jelasnya tentang komponen-komponen daripada sistem bahan bakar, nanti kita bisa melihat tayangan video ya yang ada di sini, link di bawah ini nanti saya sampaikan atau saya kirimkan lewat WA atau di Classroom ya. Jadi untuk komponen utama pada sistem bahan bakar konvensional yaitu yang pertama yaitu tangki bahan bakar. Ya. Terus yang kedua ada saringan bahan bakar ya, atau full filter. Terus ada full pump atau pompa bahan bakar ya. Di sini ada dua jenis ya, ada yang mekanik, ada yang elektrik. Tapi pada kesempatan ini yang kami tunjukkan yang konvensional ini ya. Nah, ini berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki sehingga bahan bakar bisa mengalir, bisa sampai ke karburator ya. Ini fungsi dari full pump. Terus karburator. Nah, fungsi karburator untuk mencampurkan udara dan bahan bakar sebelum masuk ke dalam ruang bakar. Ya. Ada sistem bahan bakar konvensional. Sedikit gambaran ya tentang fungsi dan komponen daripada sistem bahan bakar konvensional. Ya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan. Pak, mungkin tidak Pak, belum. Belum. Baik, kalau belum saya lanjutkan ya. Iya Pak. Ya. Setelah ini ya nanti akan saya bagi kelompok ya. Ada mempelajari tentang sistem bahan bakar tadi. Silakan nanti dibuka di Google Classroom ya. Kalian akan saya beri tugas yaitu tentang untuk LKPD. Nanti setiap kelompok mengerjakan ya. Saya beri waktu 20 menit. Ya. Ini soal-soalnya ya. Yang kalian kerjakan nanti di Google Classroom. Saya beri waktu 20 menit. Waktu yang saya tunggu sudah selesai. Bagaimana untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4? Apakah sudah selesai? Sudah, Pak.
Sudah, kalau sudah silakan ya dari salah satu kelompok untuk memaparkan hasil daripada berdiskusi ya. Oh iya Pak. Ini fungsi dari beberapa komponen pada sistem bahan bakar. Yang pertama adalah tangki bahan bakar. Fungsinya adalah untuk menampung sementara bahan bakar yang akan digunakan untuk pembakaran di mesin. Kemudian yang kedua adalah pompa bahan bakar. Fungsinya adalah untuk memompa bahan bakar dari tangki untuk menuju ke karburator. Yang ketiga adalah karburator. Fungsinya untuk mengadukkan bahan bakar, Pak. Atau mencampur udara dengan bahan bakar menjadi kabut supaya bisa masuk ke dalam ruang bakar sehingga terjadi pembakaran yang sempurna. Berikutnya saluran masuk atau intake manifold berfungsi untuk menyalurkan campuran bahan bakar yang akan menuju ke ruang bakar. Mungkin itu Pak hasil dari fungsi kami. Baik, saya kira dari beberapa jawaban dari mas-mas semuanya ya, saya kira sudah banyak ada gambaran ya tentang sistem bahan bakar konvensional ya. Nanti untuk lebih jelasnya silakan nanti dipelajari di modul ya, modul yang saya kirimkan. Nanti silakan dipelajari termasuk videonya, nanti diputar berulang-ulang ya untuk memperjelasnya. Pada kesempatan ini mungkin ada yang mau dipertanyakan ya sebelum saya akhiri. Baik, kalau ya baik kalau tidak ada ya. Untuk pelajaran hari ini saya simpulkan ya, jadi untuk sistem bahan bakar itu berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju karburator ya. Jadi nanti di karburator diproses ya menjadikan tenaga, kemudian keluar melalui knalpot ya. Itu. Sebelum saya tutup, nanti kalian ada tagihan lagi ya, ada tagihan lagi itu berupa soal ya. Nanti soal saya kirimkan juga melewati Google Classroom atau melalui WA. Silakan nanti dikerjakan untuk kita pertemuan minggu berikutnya. Kita akan mempelajari tentang cara merawat sistem bahan bakar konvensional. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Pak. Baik, untuk mengakhiri pada pertemuan hari ini ya. Bisa Pak. Saya mohon salah satu untuk memimpin doa ya. Monggo saya persilakan mungkin Mas Ranu ya, ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pada pertemuan hari ini. Marilah teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang tadi diajarkan Pak Joko bisa kita serap dan kita pahami. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Ranu yang sudah membantu saya. Sebelum saya akhiri ya, tetap jaga kesehatan karena ini masih di masa pandemi ya. Kita harus tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan ya. Terus untuk pada saat kita keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.